Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai multiple attribute decision making. Jadi kalau teman-teman kemarin udah sempat mendapat materi mengenai AHP, nah di sini ada part AHP yang kita pakai untuk melakukan perhitungan multiple attribute decision making. Oke, langsung saja untuk introduction. Jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai utility function. Jadi di awal pembahasan setelah UTS ya kita udah banyak hitung tentang utility function. Jadi di sini membahas mengenai utility function terhadap dollar value yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan dengan ketidakpastian. Dan di sini ada outcome. Outcomes-nya ini nanti berupa value-nya adalah berupa dolar, di mana nanti bisa diplotkan untuk grafik utility function. Nah ini kan, ini utility function yang UX-nya itu yang dari 0 sampai berapa, dari probabilitasnya itu, kemudian untuk yang axis-nya ini adalah berupa dollar value. Kemudian keputusan dibuat berdasarkan expected utility terbesar. Jadi keputusannya kita lihat dari expected utility terbesar. Nah, di sini ada multiple attribute trade-off analysis. Jadi analisis trade-off atribut ganda dapat dilakukan ketika kita tidak memiliki fungsi utilitas atribut ganda. Jadi kalau misalnya kita tuh ternyata nggak punya grafik ini utility function-nya, jadi kita bisa pakai multiple attribute trade-off analysis. Nah, di sini ada kata-kata dominasi. Jadi dari definisi dominasi ini, alternatif X mendominasi alternatif lain berupa Y. Jika X setidaknya lebih disukai daripada Y dari semua atribut dan secara ketat lebih disukai sehubungan dengan setidaknya satu atribut. Jadi istilahnya untuk atribut atau alternatif X itu tuh lebih mendominasi daripada alternatif lain berupa Y. Jadi nantinya akan ada ini, kita akan kayak condong ke suatu alternatif gitu untuk yang multiple attribute. Ini kan hanya 2 ya alternatifnya. Jadi nanti kalau ada beberapa bisa jadi misal dari 7 alternatif kita lebih condong ke 3 alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Nah, di sini ada contoh kasus 2 atribut. Yang pertama adalah, nah ini kelihatan dari grafiknya, di mana X mendominasi Y. Nah, di sini kan kelihatan X mendominasi Y, dia istilahnya berada di luar garis Y. Nah, ini kan X berada di garis terluar di dalam grafik. Maka dapat dikatakan kalau X itu mendominasi Y. Kemudian yang kedua, ini juga sama, meskipun di sini adalah berhimpitan garisnya, tapi nilai X itu tuh lebih besar dari Y. Jadi X tetap dikatakan mendominasi Y. Kemudian untuk gambar yang ketiga, nah ini X dan Y itu saling bersinggungan, tapi bersinggungannya ini kurang jelas gitu ya. Jadi mana sih sebenarnya lebih bagus. Jadi tidak ada dominasi. Nah ini biasanya alternatif X dan Y itu seimbang. Jadi perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Kalau yang ketiga ini. Jadi kita nggak bisa menilai mana yang mendominasi dari grafik ya. Jadi kita nanti akan pakai grafik ini. Ini adalah grafik dominasi di mana nanti kita gunakan untuk perhitungannya. Kemudian ada solusi efisien. Solusi efisien adalah solusi yang tidak didominasi atau solusi optimal Pareto. Nah, ini merupakan alternatif yang tidak didominasi oleh alternatif lain, yaitu adalah solusi efisien. Kemudian, solusi yang tidak efisien harus dihilangkan. Jadi diberikan seperangkat alternatif. Nanti decision maker tidak boleh memilih yang didominasi dari set karena ia selalu akan mendapat yang lebih baik dengan memilih alternatif lain dari set yang berkinerja lebih baik di setidaknya satu atribut lainnya tanpa menurunkan atribut lainnya. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih ada solusi yang efisien, nah itu nanti solusi yang tidak efisien bisa dihilangkan saja, jadi tidak perlu diikutkan untuk perhitungan. Dan di sini ada contoh solusi efisien.
Pertimbangkan masalah 2 atribut dengan 5 alternatif, dan kami lebih suka lebih sedikit daripada semua atribut. Jadi sukanya tuh lebih dikit. Misalkan kita memplot nilai atribut X1 dan X2 untuk semua 5 alternatif dan memperoleh nilai berikut. C, ini C, didominasi oleh B. Jadi C itu tuh lebih buruk daripada B di grafik X1 dan X2. Nah, ini kan posisinya C kalau kita kasih garis ini. Nah, kalau kita kasih garis, ini posisinya dia nggak bagus ya. Jadi, lebih buruk kalau dibandingkan dengan B. Kemudian E didominasi oleh A. E lebih buruk daripada A di dalam grafik X1 dan X2 ini. E kan di bawahnya si A. Nah, ini berarti yang mendominasi adalah si A. Kemudian menghapus alternatif dominan C dan E. Jadi, solusi efisien set yang didapatkan adalah A, B, D. Nah, jadi titik-titik terluar ini ya, untuk solusi efisiennya. Nah, untuk titik E dan C ini dihilangkan. Pembuat keputusan hanya perlu mempertimbangkan alternatif A, B, dan D. Nah, ini disebut dengan the efficient frontier. Jadi, jika kita menghubungkan semua solusi efisien pada area atribut, kita memperoleh batas efisien atau dinamakan efficient frontier. Nah, ini adalah garisnya yang menghubungkan titik-titik A, B, dan D. Semua alternatif yang terletak di perbatasan efisien didominasi oleh setidaknya satu alternatif lain di efficient frontier. Kemudian perhatikan bahwa efficient frontier tidak selalu berbentuk cembung. Jadi mungkin saja nanti B-nya itu titiknya di daerah sini gitu ya. Tapi kan dia tetap mendominasi dibandingkan si C. Jadi mungkin titiknya bisa seperti ini. Nah, itu bisa aja. Jadi nggak selalu seperti ini. Ini itu maksudnya semua alternatif yang terletak di perbatasan efisien didominasi oleh setidaknya satu alternatif lain di efficient frontier. Jadi kayak di ini, dia kan kayak nggak punya titik pembanding lainnya gitu. Jadi dia tetap masuk ke efficient frontier. Kemudian dalam dua diagram di bawah ini, ketiga alternatif A, B, dan D tidak didominasi. Nah, ini untuk A, ini adalah berupa konveks cembung ya. Nah, kalau yang ini A-nya adalah non-convex, efficient frontier. Jadi ini yang cekung. Ini yang saya beri contoh tadi, jadi B-nya agak ke sini. Tapi dia tetap mendominasi si C. Maksudnya alternatif A, B, dan D tidak didominasi itu udah nggak ada lagi titik lainnya yang mendominasi selain A, B, dan D. Jadi mereka adalah titik yang dominan. Tidak ada lagi titik yang mendominasi mereka. Nah, ini untuk keputusan optimal. Jadi pilihan optimal itu tergantung pada preferensi trade-off antara pembuat keputusan antara dua atribut. Ini dijelaskan oleh fungsi utilitas dua atribut U, X1, dan X2. Misalkan fungsi utilitas pembuat keputusan U, X1, X2 diketahui dan kontur untuk nilai utilitas yang sama juga disebut kurva indifferent, ditunjukkan oleh kurva ini ya di samping. Maka pilihan optimal adalah B. Perhatikan bahwa pembuat keputusan lain dengan fungsi utilitas yang berbeda akan memilih secara berbeda. Nah, jadi ini kembali lagi ke dalam preferensi trade-off antara si decision maker. Nah, ini kan kalau kita lihat untuk ini kayak profit ya kalau ke arah sana itu biasanya. Jadi makin banyak profitnya, berarti makin bagus. Cuma di sini kan preferensinya orang masing-masing. Misal kalau X1 itu berupa profit, kemudian X2 ini berupa apa ya? Berupa efisiensi misal. Nah, kalau kita lihat untuk yang efisiensi itu kan lebih bagus ini ya. Dan dia hanya ada di titik tertinggi untuk efisiensi. Tapi untuk profitnya, dia paling rendah di antara titik dominan lainnya. Kalau yang B ini tengah-tengah, jadi efisiensinya ini di sini, kemudian profitnya di sini. Nah, untuk D ini efisiensinya rendah, tapi profitnya paling tinggi. Nah, ini makanya tergantung preferensi masing-masing. Bisa perusahaan itu ngejarnya efisiensi gitu yang tinggi. Ya udah, yang penting kita udah dapat profit gitu. Tapi kita lebih fokus ke efisiensi. Berarti si
orang-orang di perusahaan lebih milih titik A dominasinya. Tapi ketika mereka benar-benar pengen pilih optimal gitu, efisiensi juga bagus dan profit juga bagus, nah ini bisa dipilih untuk titik yang B. Jadi ya kan meningkatkan increasing, meningkatkan nilai U, X1, X2. Nah kalau untuk B misal, udahlah efisiensi rendah nggak apa-apa, yang penting kita dapat profit semaksimal mungkin. Nah itu berarti manajemen bisa aja milih titik yang D. Jadi tergantung dari preferensi masing-masing. Nah, untuk optimalnya itu kalau mau dilihat yang B ya, jadi jalan semua profit. Oke, efisiensi juga lumayan. Kemudian di sini ada misalnya pembuat keputusan lain dengan kurva indifferent utilitas yang sesuai dengan garis putus-putus akan memilih alternatif A daripada B. Jika fungsi utilitas pembuat keputusan tidak diketahui secara eksplisit, maka pendekatan interaktif dapat digunakan jika pertukaran antara solusi efisien dipertimbangkan hingga yang paling memuaskan ditemukan. Ini yang saya bilang tadi. Nah, kurva indifferentnya berbeda. Jadi mungkin kalau yang milih yang efisiensinya yang tinggi nggak masalah itu mungkin risk apa, dia risk taker atau dia risk averse gitu. Itu tergantung dari keputusan si decision maker. Nah, di sini ini adalah metode pembuatan keputusan multi atribut MADM yang interaktif. Nah, ini model keputusannya. Jadi di sini ini rumus yang akan kita pakai nanti. Jadi delta effectiveness dibagi dengan delta cost. Nah, nanti akan dibandingkan. Rasionya berapa, itulah nanti yang mempengaruhi keputusan optimal yang kita pilih. Nah, di sini ada contoh untuk relokasi pusat rehabilitasi. Jadi di sini ada pusat konseling narkoba, perlu pindah tempat dan telah mengidentifikasi 6 lokasi yang memungkinkan. Pendekatan pengambilan keputusan atribut ganda diadopsi untuk memecahkan masalah ini. Ketidakpastian tidak akan dipertimbangkan dalam masalah ini. Ini tidak ada uncertainty-nya. Kemudian keefektifan dari 6 lokasi pertama dievaluasi tanpa biaya pertimbangan menggunakan AHP. Nah, ini karena kemarin teman-teman sudah belajar AHP, nah ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk berdampingan dengan AHP. Nah, ini contohnya, ini adalah hierarki AHP untuk efektivitas lokasi tanpa mempertimbangkan biaya. Jadi, sudah diketahui untuk efektivitas dari lokasi ini untuk AHP ya. Kriteria AHP-nya, yang pertama ini ada good condition for staff, ini ada tergantung dari office size, convenience of staff commuting, office attractiveness, office privacy, availability of parking. Kemudian untuk yang kriteria B, itu ada easy access for clients. Ini ada 2 hierarki turunannya, ada closeness to client home dan access to public transportation. Ini kriteria-kriteria ini yang dipakai untuk perhitungan AHP-nya. Tapi kita untuk ini tidak menghitung AHP-nya, jadi kita udah jadi ya. Nah, ini adalah pertimbangan untuk pemilihan alternatif set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, dan set 6. Jadi ini adalah kriteria yang digunakan. Nah, setelah dihitung, ini ketemu set dalam rangka mengurangi bobot efektif. Ini ketemu untuk alternatif set 2. Bobot efektivitasnya adalah 0,189963. Ini diurutkan dari yang tertinggi sampai ke rendah. Jadi set 1 0,178732, set 5 0,176350, sampai set 3 yang efektivitasnya paling rendah adalah 0,139795. Set 2 adalah yang terbaik, tetapi apakah ini yang paling hemat biaya? Demikian pula situs atau site. Site 1 hanya sedikit di bawah set 2 dalam efektivitas, tetapi bagaimana biayanya dibandingkan dengan set 2? Jadi kita juga perlu mempertimbangkan biaya. Di sini ada pertimbangan biaya. Jadi biaya sewa bulanan dari 6 site adalah sebagai berikut. Ini ya. Pertimbangan biaya ada cost. Untuk site 6 adalah 4.7500 yang paling murah dengan efektivitas 0,1659. Kemudian ada site 1 $48.000 dengan efektivitas 0,178732 dan site 2 53
300 dengan efektivitas yang tadi ya, yang tertinggi adalah 0,189963 sampai seterusnya. Yang paling mahal adalah biaya sewa di site 5 dengan biaya $67.800. Efektivitasnya adalah 0,176350. Jadi alternatif mana yang harus dipilih antara perbandingan atau trade-off cost dengan efektivitas. Nah, ini kita plot efektivitas lokasi versus biaya sewa. Untuk yang bawah adalah biaya sewanya, untuk yang kiri adalah nilai efektivitasnya. Arah yang cenderung dipilih adalah yang meningkatkan efektivitas dan menurunkan biaya, jadi ke arah panah biru. Nah, kalau tadi kan contohnya ke kanan, itu biasanya profit ya. Jadi di sini untuk variabelnya ini aksisnya adalah profit. Jadi makin besar kan makin bagus, makin ke sana. Efektivitasnya juga makin tinggi. Nah, ini karena kita cost, jadi arah yang diinginkan itu ke sana. Jadi makin kecil cost-nya, tapi makin tinggi efektivitasnya. Ini kan preferred direction. Jadi untuk dominansinya kita pilihnya yang ke arah sana, bukan ke arah sana. Kemudian kita cek, jadi alternatif yang didominasi adalah site 3, 4, 5. Dan alternatif yang tidak didominasi adalah site 1, 2, dan 6 nih. 1, 2, 6 udah nggak ada dominasi lagi kan, jadi mereka lah yang mendominasi 1, 2, 6. Nah, untuk 3, 4, 5 adalah alternatif yang didominasi oleh alternatif 6, 1, dan 2. Jadi 3, 4, 5 tidak kita pakai, maka kita membutuhkan lebih banyak informasi preferensi untuk memilih di antara set 1, 2, atau 6. Ini yang frontiernya tadi. Kemudian ada analisis efektivitas incremental cost. Nah, ini mirip dengan benefit cost ratio dalam ekonomi teknik. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ngitung-ngitung di ekonomi teknik itu ada benefit cost ratio. Nah, ini kecuali nilai pembilangnya adalah bukan hanya dalam nilai dolar, tapi beberapa ukuran lain dari efektivitas sistem. Nah, ini untuk prosedurnya, urutkan alternatif yang tidak didominasi dalam peningkatan biaya. Biarkan alternatif non-dominasi termurah menjadi kandidat saat ini. Alternatif yang tidak didominasi itu tadi yang 1, 2, 6. Kan dia tidak didominasi lagi kan oleh manapun. Kemudian pertimbangkan untuk meningkatkan ke alternatif non-dominasi biaya terendah berikutnya. Jika kenaikan biaya dapat meningkatkan efektivitas, beralihlah ke alternatif biaya terendah berikutnya. Jika tidak, jangan beralih. Jadi untuk tadi alternatif non-dominasi kita cek biaya-biayanya mana biaya yang terendah gitu di antara alternatif site 1, 2, dan 6. Kemudian ulangi langkah 2 hingga tidak ada alternatif yang tidak didominasi. Nah, jadi nanti diulangi lagi di langkah 2 biar nggak ada lagi alternatif yang tidak didominasi itu yang belum kehitung. Jadi ini, yang step 2 adalah yang kita hitung. Nah ini tadi kan yang terpilih 612 dengan cost-nya, set 6 itu adalah 47,5, paling rendah ya tadi cost-nya. Tapi efektivitasnya adalah 0,165911. Kemudian untuk set 1, ini cost-nya adalah $48 dan efektivitasnya adalah 0,178732. Untuk set 2, tadi yang efektivitasnya paling bagus, tapi cost-nya mencapai 53,3. Ini dia efektivitasnya tertinggi ya tadi. The least cost non-dominate alternative is site 6. Nah ini, least cost-nya ini yang paling tinggi, least cost non-dominate. Nah, kalau kita pakai cost, itu yang paling rendah. Itu adalah yang set 6. Nah, kalau seperti itu, ini kita hitung. Jadi efektivitasnya itu dibandingkan dengan si site 1. Jadi alternatif site 1. Jadi yang termurah tadi kan site 6. Site 6 dibandingkan dengan site 1 yang lebih mahal dikit, tapi efektivitasnya juga dia lebih tinggi. Nah, ini kita hitung, perhitungannya itu efektivitasnya site 1 dikurangi efektivitas site 6 dibagi cost-nya site 1 dikurangi cost site 6. Nilainya adalah 0,025642. Nah, ini cek.
Ini yang punyanya set 1, set 6 dikurangi. Kemudian ini punyanya set 1, ini punyanya set 6 dikurangin. Ini hasilnya adalah 0,025642. Nah, ini dapat diterima oleh decision maker. Nah, meskipun untuk switching itu mengganti. Jadi bisa boleh nih diganti dari set 6 ke set 1 itu masih apa istilahnya? Masih oke. Berarti ini masih bagus, masih bisa dipakai. Untuk ganti 6 ke 1 itu berarti lebih baik. Kemudian mengganti dari set 1 ke alternatif non-dominasi lainnya, yaitu adalah set 2. Nah, ini sama. Jadi yang lebih besar itu dikurangi yang lebih kecil. Jadi di sini kan set 2 dikurangi set 1 ya. Untuk efektivitasnya 0,18993 dikurangi 0,1787732 dibagi dengan delta cost-nya set 2 dikurangi set 1, 53,3 dikurangi 48. Hasilnya adalah 0,002119. Nah, ini tidak diterima oleh decision maker untuk mengganti set 1 dengan set 2. Jadi, the most cost effective side, jadi yang paling efektif cost-nya itu adalah untuk set 1, karena nilainya ternyata menggantinya itu lebih besar. 0,02 kan lebih besar kan daripada 0,02. Jadi, yang diterima untuk diganti dan yang paling optimal hasilnya adalah menggunakan set 1. Cost-nya juga masih lumayan rendah, efektivitasnya juga masih cukup tinggi. Jadi yang dipilih adalah set 1. The most cost effective set is therefore set 1. Jadi inilah yang paling efektif. Nah, di sini ada note on cost effectiveness analysis. Jadi di sini kita hanya memilih alternatif dengan rasio efektivitas atau biaya maksimum umumnya akan mendapatkan keputusan yang salah. Jadi kalau kita memilih alternatif dengan rasio efektivitas atau biaya maksimum, itu akan mendapat keputusan yang salah. Kalau biaya maksimum ini tergantung kasusnya ya. Jadi biaya maksimum tadi, contohnya kalau yang di awal adalah profit. Jadi kalau kita cuma memilih profitnya yang paling gede, nah itu bisa kita dapat keputusan yang salah. Atau cari yang nih, cost-nya yang paling kecil. Nah, ini biasanya juga ada keputusan yang salah juga, karena kan tidak mempertimbangkan efektivitas. Kemudian ukuran efektivitas pembilang bisa jadi sesuatu yang berarti. Nah, ini untuk pembilangnya itu kan kita berupa cost. Nah, cost-nya ini loh. Cost-nya ini yang kita cari. Itu bisa sangat mempengaruhi. Kemudian di sini ada contoh untuk masalah ekonomi teknik. Jadi NPV arus kas pendapatan delta B dibagi delta C lebih besar dari 1. Aturan yang berlaku ini. Kalau kalian masih ingat ekonomi teknik. Kemudian ada sistem manajemen inventaris atau suku cadang. Di sini inventory ya. Pesanan yang kembali atau ketersediaan sistem. Jadi pesanan yang kembali itu adalah back order. Back order itu pesanan yang kembali. Jadi meminimasi back order atau meminimasi ketersediaan sistem. Kemudian program pendidikan. Ini kita note-nya di jumlah lulusan yang dihasilkan. Kemudian ada program perawatan kesehatan, ini harapan hidup tahun diselamatkan. Jadi harapan hidupnya itu berapa tahun dia bisa selamat. Kemudian perawatan medis, masa hidup yang berkualitas. Kemudian ada strategi promosi turis, yaitu jumlah turis yang datang. Nah, ini ukuran efektivitasnya dari masing-masing contoh kasus. Nah, itu contohnya. Jadi nanti kalau teman-teman ngitung AHP gitu bisa berdampingan dengan effectiveness analysis, cost effectiveness analysis. Nah, incremental cost ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.